Welcome back to Jakarta Anggur Channel. Pemirsa Jakarta Anggur, hari ini saya juga mau balik lagi nge-review. Kemarin kan saya nge-review yang varian apa ya, Candy Dream ya, Candy Dream dan varian apa ya kemarin ya, Nina Queen ya. Hari ini saya tadi kebetulan lagi iseng-iseng ke supermarket. Saya dapat Ruby Roman yang selama ini paling eksotis nih, varian eksotis nih, Ruby Roman. Ini buahnya super jumbo, gede. Jelas ya. Oke, ini harganya lumayan mahal ya, yang pasti jutaan ya, satu gini jutaan. Nah, saya mau membandingkan seberapa besar berry-nya. Kita mungkin ambil salah satu ya dari Ruby Roman ya. Oke, ini saya bandingin dengan Nina Queen. Ini Nina Queen. Nih. Padahal selama ini kita anggap Nina Queen ini super gede. Ternyata setelah dibanding dengan Ruby Roman, Nina Queen ini kecil. Gitu. Oke, perbandingannya ini. Oke. Dan ini perbandingan dengan Saint Muscat yang jumbo juga. Hampir ya beda tipis lah ya gedean Ruby Roman. Tapi ini yang saya dapat Ruby Roman hari ini yang kelas yang mungkin grade paling murah punya, mungkin grade ke-6 atau ke-7 lah. Yang kalau yang mahal yang paling bagus itu kan yang jumbo tuh segede gini kan. Perbedaannya itu yang grade A nya yang sempat dilelang, sistem penjual harus pakai lelang. Jadi ini, tapi saya juga penasaran dengan rasanya Ruby Roman ya. Hari ini saya mau bikin YouTube-nya Ruby Roman, spesies Ruby Roman, dan saya kebetulan juga ada beli Nina Queen sama Saint Muscat. Jadi hari ini saya mau ngetes rasanya Ruby Roman sama Saint Muscat sama Nina Queen ya. Oke. Kita coba dari Saint Muscat dulu ya, sama ini ya. Saint Muscat, wangi muskat, ada biji ya. Ini mungkin Saint Muscat Korea nih. Kalau saya bilang sih, saya pernah ngerasain yang Saint Muscat asli Jepang, beda sama ini, lebih garing. Kalau yang Korea ini lebih lembut. Oke ya. Kita tes Nina Queen lagi, sekali lagi. Kata Nina Queen tetap kulitnya tebal. Ciri khas Jepang, non biji juga, cider. Kulitnya agak sepet. Dia wanginya kayak blimbing, tapi ada kayak permen juga. Tekstur daging padat, berjeli ya. Nah, ini sekarang kita ngetes yang varian Ruby Roman ya. Kata orang kalau Ruby Roman ini kalau makan halus, ini kita lepas kulitnya. Nah, dia memang kulitnya tebal. Di Jepang juga sama cara makan Ruby Roman, tapi dia gampang untuk dilepasin kulitnya. Dia kayak hampir kayak model Kyoho. Oke, nih dagingnya, oke.
Bagus ya warna dalam dagingnya. Kita coba ya. Wangi banget. Teksturnya dia bukan crunchy, tapi dia padat, berair. Wanginya ini enak benar. Memang ada harga, ada kualitas ya Ruby Romaine. Dia gampang lepas dari kulit. Sekali lagi ya, tadi yang saya coba kan bukan yang merahnya ya. Ini saya coba yang benar-benar merahnya ya. Tapi mungkin size-nya agak kecil. Kita coba lagi. Ini kita coba yang grade yang paling murahnya ya. Bukan grade yang the bestnya ya. Tapi memang dia rasanya hampir mirip dengan Nina Queen ya. Hampir mirip dengan Nina Queen. Cuma dia kulitnya lebih tebal lagi daripada Nina Queen. Tapi aromanya lebih strong daripada Nina Queen. Oke, ya kan? Coba sekali. Mantap, sangat mantap. Aromanya strong, wangi. Setelah saya makan Ruby Romaine, saya hampir bisa dibilang yang tadi saya coba, saya muskat sama Nina Queen, hilang rasanya semua. Ketutup dengan rasanya Ruby Romaine. Ini saya sebenarnya udah mengincar buah Ruby Romaine ini udah cukup lama untuk masuk ke Indonesia, tapi kebetulan ada satu importer yang dia ada masuk. Jadi kebetulan saya coba tanya tadi, ternyata dia bilang ada tapi stoknya sisa sedikit. Jadi saya bilang saya pengen coba satu bungkus. Ini sekitar setengah kilo lebih lah, ini dikit. Karena dia hitung per cluster. Bagus ya. Nah, ini tangkainya gede ini. Tangkai clusternya nih. Tangkai clusternya gede banget. Buahnya mantap, gede. Ini memang pantas dibilang anggur terbaik di dunia, karena almost perfect ini. Cuma dia memang teksturnya bukan yang crunchy ya, bukan crunchy, tapi sangat enak, sangat wangi, sangat enak. Ini manis banget, bener-bener manis. Mungkin dari pengalaman saya ngetes anggur, ini Brixnya di atas 20, 100% di atas 20. Saya bisa tahu. Kalau yang saya muskat ini Brixnya mungkin ya sekitar 17 lah. Masih ada asam-asam dikit. Kalau Nina Queen ini juga manis, cuma ada asamnya, seger dia. Beda sama Ruby Romaine. Kalau Ruby Romaine bener-bener manis. Dan kita coba makan kulitnya ya. Kata orang Jepang itu kan kalau kita makan Ruby Romaine harusnya lepas kulit. Tapi saya pengen coba nih kalau makan sama kulit itu kayak gimana rasanya. Ya saya coba ya. Kulitnya super tebal. Rada-rada pahit, sepat, hampir kayak Nina Queen. Memang benar, anggur ini cara makannya harus lepas kulit, tidak boleh makan berikut kulit. Memang benar-benar jadi nggak enak rasanya. Kalau kita paksa kita makan dengan kulit, itu rasanya jadi nggak enak. Tetap harus lepas kulit. Kalau saya bilang ya, kita mungkin yang orang Jepang lebih pengalaman cara makan Ruby Romaine dengan pengalaman mereka. Ya gitu. Ya di Jepang itu kalau mereka mau menciptakan satu produk anggur,
mereka tetap mungkin misalnya dapat varian dari Ukraina atau dari mana masuk ke Jepang. Nah, mereka itu dikawinkan sana sini, dibikin biar tebal kulitnya, agar tahan jamur, ya kan? Agar tahan jamur. Nah, kalau sudah ditebalin dia punya kulit, ini mereka kan kalau di Jepang itu nanam anggur itu kan outdoor gitu. Ya hampir juga sama seperti Ukraina. Tapi Ukraina itu kan ya mungkin dari perbedaan suhu ya. Mungkin di Jepang tuh lebih lembab. Jadi mereka itu tetap membuat varian anggur tuh tetap kulitnya lebih tebal gitu dibandingkan Ukraina gitu. Jadi dia punya ciri khas ya. Kalau di Jepang tuh tetap kulitnya tebal gitu. Dan satu informasi lagi untuk varian Ruby Roman, katanya waktu mereka lagi riset untuk menciptakan satu jenis ini, varian ini, mereka sampai membutuhkan waktu memakan waktu itu sampai 15 tahun untuk bisa menghasilkan varian ini gitu loh. Mereka riset apa yang mereka kurang mereka bikin lagi, di riset sampai sempurna untuk varian ini. Dan varian ini di Jepang standarisasinya saya dengar-dengar kenapa di Indonesia itu punya Ruby Roman itu susah berbuah, karena orang Indonesia ini bisa dibilang nggak sabar untuk membuahkannya. Sedangkan produk Ruby Roman itu di Jepang saya dengarnya tuh di atas 3 tahun 4 tahun baru dibuahkan. Bahkan batang primer sama sekundernya segede gini, segede lengan, bahkan lebih gede daripada lengan kita. Ini segede lengan kaki baru mulai dibuahkan. Nah, kenapa di Indonesia itu sering orang ngomong, kenapa Ruby Roman susah? Kenapa Ruby Roman susah? Ruby Roman itu bukan susah, tapi harus di atas 2-3 tahun. Itu pun tergantung seberapa besar batangnya yang kita tanam. Nah, kalau saya bilang Ruby Roman itu wajib sistem para-para, tidak boleh teralis ya untuk pembuahan. Dan dia lebih cocok di grounding, di tanah. Biarkan akar tuh menjalar bebas untuk membesarkan batangnya. Gitu. Ya, kalau untuk varian ini kan varian termasuk varian jumbo ya. Dia punya berry. Nah, untuk varian jumbo berry ini mungkin dia membutuhkan nutrisi yang benar-benar harus banyak atau sempurna untuk agar bisa membuahkan buahnya ini, ya kan? Ya memang the best sih Ruby Roman. Oke, hari ini saya membagi informasi pengalaman. Mudah-mudahan kalau ada salah mohon maaf juga. Bukan saya juga pintar atau apa, saya cuma mencoba, saya cuma mengedukasikan, coba dengan pengalaman saya dan mungkin saya punya selera gimana cara mencicip sebuah varian anggur ya. Oke, terima kasih, sampai